Mari jemaat yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah mesbah doa kita malam hari ini, kita persiapkan hati kita, pikiran kita, dan jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab kita. Mari jemaat sekalian, kita berdoa untuk membuka ibadah mesbah doa kita malam hari ini. Kita mohon pimpinan daripada Tuhan untuk ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu untuk menaikkan ibadah mesbah doa kami. Dan juga tidak lupa kami menaikkan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Biarlah pujian yang akan kami naikkan ini melalui mesbah doa malam hari ini menjadi satu dupa yang harum bagi Engkau ya Tuhan. Tuhan pimpin juga di dalam mesbah doa kami, pemberitaan firman-Mu. Biarlah apa yang akan disampaikan dapat direnungkan, dijalankan melalui kuasa Roh Kudus-Mu kepada setiap anak-anak-Mu GKI Jatinegara dan Banjar Bintara. Tuhan, pimpin ibadah kami. Di dalamnya juga ada doa syafaat, mungkin kepada jemaat-jemaat kami yang lemah tubuh. Biarlah Tuhan yang menjawab setiap doa kami. Ini doa kami, Tuhan pimpin ibadah kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan hidup. Amin.
Selamat malam jemaat sekalian. Mari jemaat sekalian, sebelum kita memulai mendengarkan, merenungkan, dan mempelajari sedikit apa yang ada di dalam firman Tuhan, kita mohon pimpinan daripada Tuhan untuk memimpin setiap perenungan kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu malam hari ini untuk merenungkan, mendengarkan, dan juga mempelajari kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ya Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan melalui firman-Mu malam hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di setiap hati kami juga ya Tuhan, untuk mengingatkan, untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami juga tetap teguh di dalam kebenaran firman-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, kami sambut untuk pemberitaan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Jemaat sekalian, mari kita membuka Alkitab kita dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai yang ke-18. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jemaat sekalian, sungguh menarik kitab Yakobus ini. Ya, mungkin sebagian dari kita pasti berpikir, bagaimana bisa ketika dalam keadaan terjepit, keadaan terpuruk, dalam keadaan yang benar-benar di dalam pencobaan, bisa mengerjakan apapun yang kita lakukan atau dapat mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Yang ada pastinya, ketika pencobaan atau ujian datang, kita pasti ngomong bahwa itu berasal dari Tuhan. Kita akan melihat di bagian Yakobus pada malam hari ini. Namun saya akan memberikan sebuah ilustrasi terlebih dahulu. Alkisah seorang pemuda. Dia ini orang Kristen. Merintis karirnya mulai dari nol. Mulai dari bawah sekali. Dengan cara memulai dengan berdagang. Ia membuka toko kelontong kecil-kecilan lah. Kemudian ia berusaha dengan sangat rajin. Mulai dari bangun pagi, dari subuh. Tentunya bangun subuh dia mempelajari dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kemudian dia melakukan aktivitas. Kemudian dia melayani pelanggan ketika di toko. Terkadang di dalam warung itu pun dia sering berdiskusi dengan pelanggan. Kemudian sampai pada malam harinya, pemuda ini terkadang masih ada di tokonya. Ngapain? Dia menghitung-hitung pemasukan hari itu. Ia juga tidak lupa pastinya bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah ia capai pada hari itu juga. Sampai satu ketika, singkat cerita,
pemuda Kristen ini bukan lagi memiliki warung yang kecil, tetapi sudah berubah menjadi warung kelontong yang besar. Apapun yang diperlukan oleh dia bisa terpenuhi. Apapun yang dia inginkan dapat diperoleh dengan mudah. Misalkan dia mau memiliki rumah yang besar, 10 tingkat mungkin ya. Atau mobil hanya untuk keluarga dia pergi jalan-jalan ataupun untuk dia sendiri jalan-jalan. Tapi suatu ketika, singkat cerita, ia mendapatkan kabar bahwa ibunya harus mengalami penderitaan penyakit kanker. Dan ibunya ini sekarat di rumah sakit. Dan harus dia menjual segala apa yang diperlukan. Apa yang ia punya pun harus dijual sampai habis demi pengobatan ibunya. Atau bahkan kalau dia pun sudah mempunyai istri, dia ditinggalkan oleh istrinya. Anggap saja pemuda ini belum punya anak. Dia ditinggalkan oleh istrinya karena dia jatuh miskin, karena dia membantu ibunya. Nah, jemaat sekalian, di sini kita berbicara bukan tentang bagaimana sikap seorang pemudanya kepada ibunya. Tetapi kita lihat, ketika sesuatu yang terjadi, dia tetap mensyukuri atas apa yang Tuhan berikan. Ia tetap bertahan meskipun dia di dalam ujian atau pencobaan yang berat. Dan ia harus menanggungnya sendiri pastinya. Ia tetap bersyukur baiknya atas apa yang telah terjadi padanya itu. Sungguh sangat menarik melalui kisah ini, jemaat sekalian. Seorang pemuda yang tetap bertahan di dalam kondisi dia apapun. Kita pasti berpikir, wah, it's so perfect. Itu sangat perfect sekali. Itulah yang diinginkan oleh semua orang Kristen. Akan tetapi ketika ada pencobaan datang atau ujian datang, bagaimana? Mari kita akan melihat di dalam kitab Yakobus. Cuplikan ilustrasi tadi memberikan kepada kita seolah-olah sepertinya ini adalah orang Kristen sejati. Kalau ceritanya sungguh menarik ya, jemaat sekalian ya. Dan pasti jemaat sekalian berpikir, bagaimana saya juga bisa melakukan hal yang demikian? Tentu kalau yang hanya berperasaan saja dalam beragama Kristen, tidak menggunakan keduanya secara seimbang, dia akan pasti berpikir, di manakah Tuhan itu? Namun yang harus kita ingat, jemaat sekalian, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita satu detik pun. Untuk itu, mengapa Yakobus menuliskan hal demikian? Dia memulai dengan kata berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Di ayat 13 ini. Dan dia menggunakan lagi kata yang di pembukaan, yaitu kata makarios sesuai dengan pasal 1 ayat yang kedua. Yakobus menggunakan kata-kata ini untuk memberikan satu kekuatan serta penghiburan kepada orang-orang yang mendengarkan suratnya. Tidak hanya kepada pendengarnya, tapi kepada kita semua. Mengapa saya menggunakan kata kita? Karena di dalam bentuk bahasa aslinya menggunakan kata orang ketiga dan itu plural, jamak, semua atau banyak. Jemaat sekalian, kalau kita menelisik dari Yakobus ini, kita akan melihat sedikit latar belakangnya saja. Kondisi mereka sangat-sangat terpuruk. Beberapa waktu lalu, khotbah seri saya sebelumnya menjelaskan beberapa hal. Ada jemaat mereka yang tertindas oleh orang kaya. Ada jemaat mereka pendengar surat Yakobus ini mengalami suatu penderitaan dari pemerintah. Kekristenan sampai diinjak-injak. Atau bahkan yang lebih parah lagi, mereka dibunuh. Yakobus menjelaskan di sini jemaat sekalian untuk mereka tetap bertahan di dalam setiap ujian dan pencobaan yang ada. Kata yang digunakan di dalam bahasa Inggris atau bahasa kerennya deh, steadfast dalam terjemahan ESV
atau dalam terjemahan KJV, endured. Tidak ada perbedaan kata memang di dalam kata-kata ini. Akan tetapi kita dapat melihat di dalamnya menjelaskan dengan kata kerja, yaitu kata presence yang terus-menerus tanpa henti jikalau terjadi segala sesuatu yang terjadi pada mereka, khususnya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Yakobus sudah barang tentu melihat apa yang pernah Yesus ucapkan di atas bukit sana. Itu mengenai kata-kata bahagia di dalam Matius pasal 5. Kemudian dideskripsikan oleh Yesus orang-orang yang mengalami kondisi apapun untuk tetap bertahan. Baik orang yang berduka cita, orang yang ditindas atau ditinggalkan, harus bertahan. Karena apa? Yakobus sudah memberikan konklusinya di ayat yang ke-12, akan menerima mahkota. Oke, mungkin sebagian daripada jemaat bertanya, apakah bedanya ujian dan pencobaan? Oke, mari kita menelisik sedikit demi sedikit, pasang sabuk pengamannya supaya tidak kepentok ya. Kita lihat pelan-pelan. Jemaat sekalian, kita lihat di bagian kita ini dimulai dengan kata bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, Yakobus tidak serta-merta mengeluarkan tulisan ini. Di sini Yakobus membandingkan dan menegaskan bahwa pencobaan itu bukan dari Tuhan. Tetapi pencobaan yang dimaksudkan adalah diri kita sendiri. Pasti bertanya lagi, kenapa diri kita sendiri? Kita lihat pelan-pelan lagi ya. Karena di dalam diri sendiri menimbulkan hawa nafsu. Dan ini sangat berbeda dengan kata tahan uji di dalam Yakobus. Kenapa demikian? Keller Eijkman di dalam satu bukunya menuliskan God's at Work bahwa manusia adalah pabrik berhala. Manusia adalah pabrik daripada hawa nafsu. Karena kalau kita menelisik sedikit, kita lihat manusia mudah jatuh di dalam dosa. Oke, kita kembali lagi. Kata uji di sini yang digunakan oleh Yakobus dengan kata dokimos dalam bahasa Yunaninya, yang merujuk sebagai kualifikasi yang dihasilkan dari uji coba dan ujian disetujui dapat diandalkan. Oke, sebagai sederhananya demikian jemaat sekalian. Dulu saya dan teman-teman sebagai atlet bela diri lah ya. Untuk naik level mungkin dari sabuk putih kepada sabuk hitam, kami harus melewati berbagai hambatan. Yang pertama sudah pasti ego masing-masing. Yang kedua, ketika kami berangkat itu pun hambatan. Kenapa? Karena tidak gampang. Mengalami satu ombak yang besar menerpa kami ketika kami berangkat. Dan tidak ayal, kami juga pun harus sparring atau tanding pura-pura lah, atau tanding untuk kenaikan tingkat lah kepada senior kami. Dan tidak ayal kadang-kadang pun kami mengalami memar. Dan bahkan ketika dalam masa training atau latihan, teman-teman saya ada yang pingsan karena kondisi pada saat itu tidak gampang. Benar-benar ketika latihan kami ditempa, ketika latihan kami di tengah siang hari mengalami panas yang luar biasa, tidak menutup kemungkinan pastinya salah satu teman itu pingsan. Nah, setelah dari berbagai macam latihan ketika kami mau naik ujian ke sabuk hitam itu, hari terakhirnya kami mengikuti satu upacara secara resmi pastinya dan formal. Diumumkanlah kami satu persatu siapa saja yang berhak menyandang sabuk hitam itu. Nah, di balik satu pencapaian kami, adanya satu ketaatan atau ketekunan dan iman kami bertaruh kepada Tuhan, sehingga kami dibolehkan untuk memegang sabuk hitam. Atau jemaat sekalian, kalau kita melihat dari kitab Yakobus,
Tuhan menguji iman untuk mengetahui apakah imannya itu benar-benar asli. Ketika ujian datang, kita bisa melihat apakah seseorang dapat bertahan atau tidak bertahan. Jikalau sudah bertahan, pasti dia menjalankan dan dia akan naik ke level berikutnya. Lantas, kalau tidak bertahan, alias hanya tok menggunakan perasaan, sudah pasti dia menganggap pencobaan ini atau ujian ini dari Tuhan sangat derita. Saya tidak meyakinkan kepada Tuhan lagi. Dan bagian ini kita juga dapat melihat bahwa ujian yang berasal dari Tuhan adalah satu bentuk ketaatan, ketekunan kita kepada Tuhan. Maka hasil yang akan dicapai adalah mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya melalui ketaatan dan ketekunan di dalam Tuhan. Untuk itu jemaat yang terkasih, Yakobus di sini mengajak kita untuk tetap bertekun di dalam Tuhan. Memang ngomong saja mudah, tapi untuk menjalankannya tidak gampang. Orang banyak berkata demikian. Kalau kita percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kita sudah pasti bisa bertahan di dalam Tuhan. Karena ketaatan kita dan ketekunan kita bukan memang hasil perbuatan kita, tetapi itu semua adalah satu anugerah dari Tuhan kepada kita. Karena kita dimampukan oleh Tuhan melewati ujian-ujian yang ada. Dan tidak hanya ujian yang membuat kita tekun dan taat juga. Di dalamnya membawa kita kepada kedewasaan rohani kepada Tuhan. Begitu jemaat sekalian, meskipun berbagai ujian datang yang terus-menerus menimpa kita, kita harus tetap taat kepadanya. Dan terus bertekun kepada Tuhan. Sudah pasti, jangan menyerah. Pantang menyerah sebelum titik darah penghabisan, kalau kata orang sekuler ya. Di dalam dunia tentara demikian. Karena kenapa? Kita tahu Kristus Yesus sudah terlebih dahulu taat, sudah terlebih dahulu bertekun kepada Bapa. Yesus Kristus sudah memberikan contoh, lambang yang kita gunakan di belakang ini, tanda salib, memberikan contoh ketekunan dan ketaatannya kepada Bapa. Lantas apakah kita layak ketika ujian datang menyerah dan meninggalkan Tuhan? Saya rasa tidak layak dan benar-benar tidak diperbolehkan sama sekali. Apalagi kita sebagai orang yang ngomong, saya percaya kepada Kristus, saya memberikan diri dibaptis. Oke, mari selanjutnya kita lihat. Jemaat yang terkasih, entah di luar sana, di dalam atau di dalam gereja pun seringkali kita menemukan orang-orang yang berbicara demikian. Ya, sabar ya. Pencobaan ini datangnya dari Tuhan. Disambung dengan kata-kata yang lain. Ini adalah jawaban yang diberikan ketika pencobaan datang menghampiri kita. Akan tetapi, pernahkah kita bertanya dan berpikir, apakah betul pencobaan ini datangnya dari Tuhan? Karena di sini Yakobus mengatakan, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan dan pencobaan itu bukan dari Tuhan. Dan Yakobus di sini tidak tertarik sebenarnya dia mengutip atau membicarakan tentang dosa awal mula kejahatan. Karena dia tahu di sini bahwa bukan Tuhan tetapi adalah setan. Yakobus bermaksud di sini mengatakan bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatu bukanlah penyebab kejahatan. Di dalam kesuciannya, Tuhan berdiri jauh dari kejahatan dan tidak dapat dipengaruhi olehnya. Untuk itu, kenapa Yohanes di dalam suratnya 1 Yohanes menuliskan bahwa Allah adalah terang. Allah tidak dapat bercampur dengan gelap. Maka dari itu pula kenapa di 1 Yohanes dituliskan bahwa Allah adalah kasih. Jauh berbeda dengan yang membenci. Mungkin kita juga teringat akan doa Bapa kami yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Suatu ajaran agar kita meminta untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan. Lantas siapa yang mencoba menjatuhkan manusia?
Kitab suci menjelaskan dengan jelas, yakni setan tepatnya disebut sebagai penggoda, dan setan secara luar biasa berhasil membawa manusia ke dalam pencobaan dan berdosa, yang dimana pada akhirnya menuju kepada maut. Di dalam berita yang kita temukan, biasanya pasti kita sering mendengarkan seseorang yang telah melakukan satu kesalahan atau kejahatan, yang mungkin sampai kejahatan itu membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang. Pasti dia muncul statement demikian, "Maafkan saya, pada saat itu saya sedang kalap atau gelap matanya." Atau "Maafkan saya, itu adalah perbuatan si iblis yang membuat aku melakukannya." Terlihat sangat mudah sekali ketika mengucapkan hal demikian, seolah meminta satu pengampunan terhadap dosa, bukan? Akan tetapi sakitnya dan parahnya satu alasan ini tidak berlaku, karena manusia sendirilah yang harus bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Dan godaan ini sifatnya adalah universal. Tidak ada satupun yang lolos untuk menghadapinya. Untuk itu, Yakobus di sini menggunakan satu ilustrasi dari seni memancing. Ketika seekor ikan melihat umpan, ia terpikat untuk menyerang umpan itu. Ketika sudah dimakan umpannya, kail tersebut akhirnya nyangkut di mulutnya. Setelah nyangkut, otomatis ditarik dari nelayan. Ketika sudah ditarik, ikan itu naik ke atas kapal dan akhirnya matilah ikan tersebut atas ketidakbersalahannya dan ketidaktahuannya ini. Dari sini Yakobus menerangkan bahwa godaan atau pencobaan itu dasar dan penyebabnya adalah di dalam diri kita sendiri. Jika keinginan tidak dikendalikan oleh Roh Tuhan, keinginan itu membawa kita ke dalam dosa. Keinginan jika tidak dikendalikan oleh Roh Tuhan, maka akan membawa kita ke dalam dosa, dan dosa berakhir pada maut. Jemaat yang terkasih, keinginan, ambisi, dan hawa nafsu ketika sudah dibuahi atau sudah matang, hal itu akan membawa kita jatuh ke dalam dosa yang pada akhirnya membawa kita kepada maut. Di ayat yang ke-15. Artinya, dosa secara progresif, secara terus-menerus menuntun dari kematian jasmani, kematian rohani, kemudian kematian yang kekal. Lantas, jika kita berpikir keinginan itu diciptakan daripada Tuhan, apakah tidak boleh? Jika Tuhan menciptakan keinginan di dalam diri kita, apakah itu selalu berdosa? Pasti menjadi satu pertanyaan juga. Tidak. Karena itu telah diberikan kepada kita agar kita dapat menjalani kehidupan ini secara seimbang. Seperti tadi, sekali lagi, ketika keinginan itu tidak dikendalikan Roh Tuhan, keinginan itu membawa kita ke dalam dosa. Oke, yang terakhir kita akan melihat di bagian akhir Yakobus sangat mengerti kepada kondisi mereka yang tinggal jauh dari Yerusalem, perantau yang datang ke Yerusalem. Di sana mereka ada yang hidup serba kekurangan. Ada pula mereka yang selalu ditindas serta mengalami berbagai kesusahan dan mengeluhkan hal itu kepada Tuhan. Apakah tidak boleh? Boleh. Tapi kita lihat di sini kan bagaimana Yakobus sebagai pemimpin yang sudah terlatih menasihati mereka dan memperingatkan kepada mereka untuk tidak tertipu terhadap apa yang salah tentang pengenalan akan Tuhan. Tapi Yakobus mengajak juga pada para pendengarnya harus memikirkan pribadi dan karakteristik Tuhan. Bahwa tidak mungkin Tuhan mengirimkan kesedihan kepada anak-anaknya. Tentu
Kita pasti ingat setiap perkataan yang sudah diucapkan Yesus di atas bukit. Yakobus juga mengajarkan kepada mereka demikian. Yakobus mengajarkan juga kepada mereka ketika mereka mengalami suatu ujian yang datang, mereka dapat sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada hal-hal yang lain. Tuhan sama sekali tidak memiliki kesamaan dengan kejahatan, karena Ia membenci apa yang tidak suci. Terkadang ada saja orang percaya ketika mengalami satu ujian dan dicobai, kehilangan perspektif dan mempertanyakan pemeliharaan Tuhan. Demikian kata-katanya biasa. Jika Tuhan itu maha kuasa, mengapa Dia tidak mencegah terjadi malapetaka dan lain sebagainya? Manusia dapat saja melipat gandakan tuduhan baik verbal, non-verbal kepada Tuhan. Tetapi hal ini tidak seharusnya dilakukan. Melainkan sebaliknya, ia harus mengarahkan perhatian kepada Tuhan. Berikan dan mengetahui siapa Tuhan itu. Demikian renungan kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami pelajari melalui ujian dan pencobaan, semakin membawa kami step by step lebih kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah melalui ujian yang Engkau berikan pun mendewasakan setiap kami ya Tuhan. Bukan malah mengkerdilkan, bukan malah menjatuhkan kami. Tuhan, ketika pencobaan dari keinginan kami juga sadar Tuhan, ada Engkau di samping kami. Engkau yang senantiasa mengingatkan kami. Jikalau keinginan yang kami tidak sesuai dengan firman Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu mengingatkan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan mengenal Engkau, Allah pencipta langit dan bumi. Di mana kemahadiran-Mu, kami Engkau ingatkan, kami Engkau kukuhkan. Kami Engkau jadikan anak sulung daripada segala penciptaan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami untuk mengingatkan. Ini doa kami Tuhan, demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Jemaat terkasih, demikianlah rangkaian ibadah mesbah doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pimpinan daripada-Mu atas ibadah mesbah doa kami malam hari ini. Biarlah Tuhan apa yang telah kami naikkan melalui puji-pujian, merenungkan kebenaran firman Tuhan, kan doa syafaat juga Tuhan. Biarlah itu menjadi satu kerinduan kami senantiasa akan Engkau. Inilah Tuhan doa kami. Pimpin setiap kami ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin.